tolong untuk didengarkan ya. Nah, ini introduction dulu ya, pengenalan tentang path programming CNC atau path programming NC ya. Jadi programming itu adalah aktivitas penting di dalam menggunakan mesin CNC. Karena bagaimanapun juga CNC mesin meskipun itu sudah terotomatisasi, kalau nggak dikasih perintah berupa program yang nggak gerak, ya seperti itu. Jadi penting ya. Terus yang kedua, ini CNC programming itu adalah metode untuk menghasilkan instruksi. Ya, metode untuk menghasilkan instruksi yang menggerakkan dan mengendalikan alat mesin CNC. Jadi kan alat mesin itu ada tuli, ya, ada spindle gitu ya, ada bed gitu ya. Nah, bagian-bagian yang ini gerakannya atau itu dikontrol oleh perintah-perintah yang dibuat oleh programmer. Ya, seperti itu. Jadi alat untuk mengontrol mesin tool ya. Nah, ini sudah jelaskan tadi ya bahwa CNC tekniknya dalam sisi programming itu dikasih dua ya. Ada yang manual path programming, ini yang akan kita bahas. Dan yang kedua nanti ada CAD/CAM yang basic CNC programming, ini CAM software, yaitu kita akan praktekkan nanti. Ya, itu setelah TS langsung kita akan praktekkan CAD/CAM ya. Nah, ini path programming ada stepnya ya, karena biasanya apa namanya bertahap ya, bertahap. Kalau nyatanya gitu ya, dari seorang desainer yang membuat gambar masuk ke praproduksi dulu, nah di situ dulu diuji, disimulasikan dan lain sebagainya, baru nanti masuk ke bagian proses produksi di shop floor atau di lantai produksi gitu ya. Jadi mungkin melalui 3 tahap. Nah, ini ada stepnya ya, ada stepnya sebelum kita membuat part programming. Adalah yang pertama study of production drawing. Jadi mengkaji dulu produksi gambarnya apa, ya. Atau dokumen lain yang penting gitu ya, yang dilaksanakan oleh departemen pelaksanaan. Ya, jadi bagian produksi itu kan nanti ada yang menggambar, ada yang mempraproduksi dan ada yang produksinya. Ya. Terus nanti determination of stock size ya, ukuran materialnya berapa. Ini harus di awal dihitung ya. Terus nanti mempersiapkan juga mesin toolnya ya, termasuk fiturnya ya. Jadi verifikasi tool tadi tool yang digunakan apa saja gitu ya. Terus urutan proses mesin, nah ini yang perlu ya, jangan salah, nanti kalau salah langkah ya salah prosesnya. Jadi urutan proses itu sangat penting sekali. Kalau mesin bubut selalu dimulai dari arah sebelah kanan dan di ujung yang terluar. Ya, jadi kalau misalkan ada apa namanya ya, ada pembubutan yang misalkan dari benda kerja yang 20 dirubah ke diameter 10 dan dirubah ke diameter 15 ya. Nah, mungkin bisa kita kerjakan diameter 15 dulu. Ya, diameter 15, nanti kita maju lagi ke depan baru diameter 10 ya. Dari arah yang kedua itu lebih bagus daripada kalau dari arah yang 10 dulu, itu kan lebih tebal nanti tingkatannya. Nah, itu ya, jadi sequencing prosesnya juga harus tepat. Terus setup ya, ini terutama dalam zero point dan posisi benda kerja ya. Jadi posisi benda kerja itu harus aman, baik dari gerakan pahat, mungkin pahat kena bed dan lain sebagainya. Jadi setup ini harus tepat ya. Tool selection sesuaikan dengan nomor 3. Nanti ada memilih parameter ya untuk mengkondisikan tooling supaya berjalan dengan baik gitu ya, dari mulai kecepatan spindle-nya, kecepatan putarnya gitu ya,
dari mulai kedalaman pemakanannya, terus dari mulai feed rate-nya gitu ya, apa namanya lagi, pendingin dan lain sebagainya itu harus disiapkan. Nanti toolpath aliran, ya toolpath itu garis toolnya gitu ya, karena harus dipilih kalau yang lurus menggunakan pahat apa gitu ya. Nanti kalau ada yang apa namanya perintahnya kalau arch seperti apa gitu ya. Nanti kalau perintahnya kayak buat ulir gitu ya, nah itu seperti apa langkah-langkahnya. Terus nanti kalau yang cyclus gitu ya, karena memang gerakannya bisa dilakukan secara berkali-kali, itu seperti apa. Ini path-nya ya, toolpath-nya. Banyak sekali ini ya, ada persiapan untuk menghitung pekerjaan. Jadi kira-kira waktunya berapa menit, berapa jam, ya itu juga diperlukan. Ya. Karena sebenarnya sih CNC yang itu waktunya kan kita tinggal nunggu saja ya, tahunnya jadi gitu kan. Nah terus persiapan program, apakah nanti mau pakai manual atau by komputer. Kalau manual tadi saya katakan input satu-satu, tapi kalau by komputer tinggal dikopikan semua langsung jalan ya. Nanti kalau by komputer harus ada transfer to CNC ya. Kalau by komputer, jadi diikutkan ke CNC. Nanti ada simulasian dulu ya untuk keamanan dan sebagainya. Baru nanti testing, mungkin baru nanti jalan, dan baru nanti didokumentasikan kalau produknya sudah jadi. Ya, begitu itu stepnya ya. Nah ini strukturnya perlu kita perhatikan ya, apa namanya format gitu ya, format di dalam penulisan path programming gitu ya. Apa saja karena emang ini cukup perlu paduan yang baku ya, tidak bisa sembarangan karena sudah ada aturannya. Nah namun di dalam path programming ini untuk apa namanya ya, untuk kode G, kode M dan kode A mungkin nanti ada beberapa perbedaan ya tergantung dari standarisasinya. Nah, kalau yang di buku ini saya pakai DIN ya, pakai DIN. Kalau nanti yang di praktikum bukan pakai DIN ya, tapi pakai kode G yang sesuai dengan match 3 gitu ya. Itu di kode. Nah, jadi nanti ini ada path programming ya. Jadi dia adalah urutan instruksi yang berhubungan dengan bagian proses. Ya, ada rata, ulir, bukit jalan, bor, ya seperti ya. Dan ini ditulis ya, ditulis untuk menyesuaikan dengan mesin dan kontrolnya. Makanya nanti setiap mesin itu penulisan kontrolnya ya pasti agak sedikit berbeda, ya. Nah program itu memiliki beberapa garis ya, setiap garis disebut dengan blok ya. Contoh ini adalah N40, jadi ini langkah ke-40. G90 itu adalah absolut, sistemnya absolut. G00 itu adalah pergerakan pahat ya. G54 itu adalah persiapan. X 20,5 berarti gerakan pahat itu sejauh 20,5 dan Y-nya 40 sejauh 40 gerakan pahat itu ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini gitu ya. Ini dari awal sini ya, ini dari titik 0 gitu ya. Pahat itu bergerak ke X 20,5. Misalkan di sini ada angka 20,5 gitu ya, 20,5 dan di sini ada angka 40 gitu ya. Maka dia akan bergerak gitu ya. Ini bergerak dari titik 0 ke sini. Nah, ke sini. Nah, ini adalah G00 X 20,5 Y40. Jadi bergerak ya. Dengan kecepatan putar spidolnya 2000 dan M03 spindle berputar searah jarum, searah apa berlawanan ya. Pokoknya M03 itu spindle berputar. Jadi sambil berputar dia berjalan juga ya seperti itu. Nah ini satu perintah, ya, satu perintah.
Dan mungkin nanti bisa bermacam-macam tergantung dari kode panggilan G yang kita pakai. Nah, makanya nanti harus diperhatikan ini yang G ini harus diperhatikan sekali. Ya, yang G ini harus diperhatikan sekali ya, gitu. Nah, ini karakternya nanti angkanya 0 sampai 9. Biasanya di belakang itu ada 2 angka desimal. Ya, jadi kalau misalkan tertulis diameter 20 gitu ya, diameter 20, maka nanti X-nya itu biasanya tertulis 20,00 ya. Ya, 00. Jadi di belakang koma itu ada 2 angka. Biasanya seperti itu. Nah, nanti ada kalau ada huruf A sampai Z, nanti juga ada plus minus ya. Karena sesuaikan dengan koordinat kartesiusnya gitu ya. Dengan koordinat kartesiusnya ini. Nanti kalau yang ini kan X dan ini Y ya. Lalu ada Z, kalau X ini positif, ini negatif ya. Nanti juga tertulis di karakter di itu di pet programming itu ya, ada X, ada positif dan negatif. Ini ada word program karena kan alpha-numerik ya. Jadi kalau alpha-numerik itu kan ada huruf dan ada angka ya. Jadi ada word program artinya adalah kata program kalau bahasa Indonesia ya. Ini gabungan dari alpha-numerikal. Ya, jadi alpha-numerikal jadi sama angka dan huruf gitu. Ya, karakter alpha-numerikal untuk membuat satu instruksi yang nanti diterjemahkan menjadi pengendali sistem. Jadi kalau tadi katakan G00 itu adalah untuk memerintahkan supaya tooling itu pindah gitu kan. Nah, dengan sejauh mana pindahnya, jaraknya, dan setinggi apa gitu ya, itu maka dimasukkan dulu variabel X dan Y-nya. Tapi kalau kita masukkan cuma G00 saja, tanpa memasukkan nilai X dan Y, ya nggak gerak, nggak bisa dikontrol ya. Nah, jadi tipikalnya dari word program ini yang mengindikasikan positionnya. Position X, position Y, dan position J ya. Ingat J itu adalah kalau di press itu adalah pahat. Tapi kalau di bubut J itu adalah memanjang gitu ya. Ingat itu perlu diingat ya. Persiapan pemerintah ya. Terus persiapan pemerintah ini adalah G. Jadi kita menggunakan perintah apa? Komennya ya. G, M gitu ya, ada A gitu ya. Di speed ya, kecepatan nanti typical word-nya adalah S, speed S. Terus speed command typical word-nya adalah F ya, speed gitu ya. Nanti ada function miscellaneous ya. Ini typical word-nya nanti pakai huruf M dan A. Seperti tadi ada M03, M30, M00, nah itu ya seperti itu. Dan nanti tadi saya dikatakan bahwa blok itu adalah garis ya, garis program yang digunakan dengan berbagai instruksi. Ya, jadi kan tadi ada instruksi 1, 2, 3, G00, G91, G4 ya, ada 3 instruksi ya. Nah, ini blok contain, jadi satu blok itu berisi apa ya? Berisi data yang untuk memerintahkan cutting tool bergerak dari point to next point. Ya, atau seluruh gerakan mesin jadi dikendalikan oleh satu blok. Ya. Nah, itu nanti blok format. Nah, ini tulisannya harus urut. Dari mulai G dulu, baru M, baru X, baru Y, baru Z, baru S, baru F. Nanti kalau ada variabel tambahan seperti misalkan I dan K, ya I dan K ini untuk apa namanya, untuk gerakan melingkar, ya, itu gerakan melingkar nanti ditulis setelah X, Y dan Z. Setelah X, Y, tergantung nanti mesinnya ya. Kalau
Kalau di bubut berarti setelah X, Z baru I dan K. Tapi kalau misalkan di press berarti X, Y, Z, I dan K. Ya, seperti itu. Nah, ini urutannya harus ini ya, G, M, X, Y, Z, S, dan M. Nanti mungkin di sini ada tool gitu ya, ada D, kompensasi dan sebagainya. Ya. Nah, nanti ada cache block M dan M function ya. Kita bahas di sini. Urutan informasinya nanti G01 ya, nanti Z, F02, M01. Itu blok tadi yang di atas ya. Nah, ini karakternya nanti ada A, B, C, ini adalah masih sumbu ya. X, Y, Z itu juga sumbu ya. U, P, W, ya ini sumbu ya. Ini sumbu. Kalau ini sumbu berputar. Kalau ini sumbu bergerak untuk apa ya? Untuk absolut ya. Kalau U, P, dan W ini adalah sumbu bergerak untuk inkremental. Jadi kalau Anda menggunakan sistemnya inkremental, tulisannya bukan X, Y, Z sebenarnya kalau di buku ini. Tulisannya U adalah X, P adalah Y, W adalah Z. Ya, itu kalau jadi dibedakan antara absolut dan inkremental. Nah, F bit ya, ini yang sering dipakai aja. G preparative function ya, fungsi persiapan. Nah, IJK ini terpolar ya. Nah, ini IJK nanti ada ya, interpolation. Terus nanti ada M ya, nanti ada N block number. Jadi setiap blok harus punya, kalau N1 berarti blok 1, N2 blok 1. Nah, itu dari mulai awal sampai akhir untuk itu. R ini biasanya untuk radius ya, untuk spindle. Nah, ini T untuk tool. Nah, ini ya huruf-hurufnya nanti ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini kan ada ini adalah number block ya, number block, dan setiap blok perintahnya sendiri-sendiri. Ya. Ada yang satu blok untuk dua perintah, misalkan ini. Ini yang 30, 35 perintahnya sama, Y00. Yang pertama X5, Y0 gitu ya. X5 baru dikirakin lagi dari ke X1, Y0, Y0. Ini G1 untuk 3 perintah. 1, 2. Nah, itu 3 perintah. Ya, bisa seperti itu. Itu contohnya part project. Ya. Sepertinya kayak ini apa namanya ini untuk yang bubut ya, ini jangan lupa kita hitung dari garis tengah. Jadi bubut itu ini kan ini lihat benda kerjanya yang putus-putus, ini benda kerjanya kan silinder. Silinder dan akan dijadikan benda kerja yang finish part ini seperti ini, tingkat ini finish part ini. Dan maka apa namanya titik Z-nya, titik nolnya itu ada di tengah ini ya. Nah, ini juga sama, ini yang absolut dan ini yang inkremental ya, G90, G91. Ingat-ingat kalau disuruh absolut tulis G90, kalau disuruh inkremental tulis G91. Kalau absolut itu XZ ya, tapi kalau inkremental itu X-nya W sama I ya. Ini. Jadi ini ada inkremental. Lihat beda ya, inkremental per benda ini yang titik 1, ini titik 2, ini titik 3, ini titik 4. Tapi kalau di absolut tetap satu titik dari titik awal. Titik awal 1, titik awal 2, titik awal 3, yang ketiga dari titik awal. Itu ya apa namanya yang absolut ya. Monggo sebelum dilanjut
ke berikutnya, ada pertanyaan dulu atau tidak nih? Ini contoh ya, ini contoh yang G90. Berarti ini yang absolut ya, yang absolut, gerakan absolut. Gerakan absolut. Ini gerakan yang absolut ya. Coba kita perhatikan gerakan absolut ini. Perhatikan dulu di sini diameter yang besar itu 40, diameter yang kecil ini 20, panjang P1 ke P2 itu 15, panjang P1 ke P3 itu 30 ya. Mari kita perhatikan G90 berarti ini masih paralel itu G90. Baru masuk kedua itu kita sudah pakai G01 untuk masuk ke titik titik awal. Jadi titik awal itu ini ya di sini P1. Jadi pahatnya di sini yang P1. Ya, itu X20 Z-nya 0 karena Z-nya masih 0 di sini ya. Bergerak. Nanti masuk ke yang ketiga gitu ya. Ini sudah bergerak ke titik yang kedua, Z-nya 15. Kita bergerak ke sini, ini yang titik yang kedua, ya, ini yang 0 2. X-nya 20. Ini biasanya ada yang ditulis lagi X20 Z-15 ada. Ada yang nggak ditulis lagi, nggak apa-apa. Yang penting itu masih posisinya X20, jadi masih sama ya. Nanti Z min 15, kenapa 15 Z-nya min? Karena arahnya ke kiri ya. Kalau dari kanan berarti positif, kalau ke kiri negatif. Nah, ini yang ke nomor 2 ya. Nanti ke nomor 4. Ya, ini nomor 4 naik ya, naik, gerakannya naik. X-nya ke 40 karena diameternya 40. Jadi dia naik ke diameter 40 di sini. Ya. Ini kan nomor 03 ya, ini 03. Ini 02 ya, 02. Nah, ini adalah 04. Jadi G-nya naik 40, Z-nya 30. Karena dihitung dari awal 30. Nah, ini yang absolut ya. Paham nggak? Kira-kira nih, ini mudah, masih mudah, ini gerakannya masih lurus ya. Paham ya? Ya, ini masih lurus gerakannya. Yang incremental, nah ini incremental ya. Incremental itu kan ini titik nolnya di sini. Ya. Kalau tadi absolut dihitung jadi 20, kalau incremental dihitung setengahnya. Jadi 10. Karena kan titik tengahnya ada di tengah-tengah sini. Jadi X itu jaraknya dari 0 ke sini kan 10. Tapi kalau absolut dihitung total semua. Ya. Nah, makanya yang ini yang diperhatikan, ini yang berbeda di sini. Kalau ini sama ya. Ini 15. Nah, ini juga karena dia pindah sampai sini kan dari sini, pindah lagi ke sini karena ini 50, berarti yang ini juga 15. Tapi kalau di absolut tulisnya 30. Ini 15 yang ini. Ini bedanya cuma ini yang saya merahin. Yang lainnya sama. Ya, itu yang untuk incremental. Tapi kita kebanyakan biasanya kalau di soal nggak dua-duanya kita kasih. Tolong contohkan incremental, tolong contohkan di absolut, enggak. Biasanya kita cukup pilih absolut aja. Ya, fokuskan untuk mempelajari yang absolut. Ya. Nah, ini formatnya nanti tolong ditulis supaya rapi pakai tabel. Ya, supaya rapi pakai tabel. Karena kalau ditulis seperti nggak pakai tabel gitu ya, tulis seperti ini ada N, di sini ada G, di sini ada X, di sini ada Z, di sini ada F ya, dan di sini ada H gitu ya.
Itu biasanya kurang rapi karena nanti nggak lurus, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang campur gitu ya. Tapi kalau dibuat pakai tabel per baris, per kolom gitu ya, itu insya Allah bagus. Ya. Ya mungkin kalau tugas boleh dibuat, tapi kalau itu ujian kan nggak mungkin lah dibuat kalau misalkan ujiannya offline. Tapi kalau ujiannya online ya mungkin nanti pasti dibuat juga ya, pakai tabel juga. Ya itu ada keterangan ya, N nomor blok, G itu ke kolom untuk perintah G dan M ya. X itu untuk menentukan besar harga sumbu X dan Y juga Z itu untuk menentukan harga sumbu Z. Ini untuk bobot ya. Nanti kalau untuk press nanti ada X, Y, Z ya. Feed ya, itu untuk pemakanan ya. H itu tebal pemakanan. I koordinat pusat lingkaran dalam sumbu X ya, ini pada masukan G02 G03 itu ya, nanti G02 G03 itu interpolasi ya, lingkaran. Yang K juga sama, titik pusat dalam sumbu Z ya. L mendukung fungsi G25 G27 nanti kita baca G25 itu apa. T adalah kode. Tuh, biasanya kalau praktek biasa ya, karena kita cuma pakai satu pahat, jadi tool ini jarang kita isi ya, jarang, paling cuma pit yang sering kita isi. Tapi kalau tool itu enggak, karena cuma pakai satu pahat. Nah ini kodenya ada kode G, kode M, dan kode A ya. Ini perlu di apa namanya itu aja pun. Nah ini feedword kecepatan makan ya, jadi kalau nanti tertulis F025 berarti satuannya milimeter per revolusi, tapi kalau ditulisnya 500 ini RPM, milimeter per menit ya. Jadi kalau ada yang tulis 0,0 itu milimeter per putaran, tapi kalau ada yang menulis 500 berarti satu putaran per menit ya. Itu bedanya cuma di situ aja. Ini kecepatan kan ya. Nanti kecepatan spindle ya, semuanya kalau spindle juga sama, ada RPM ini revolution per menit ya. Kalau ada yang meter per menit, meter per menit ya. Ada S450 itu RPM ya. F03 berarti milimeter per revolution ya. Nah, ini yang spindle, yang ini yang feeder. Nah, ini tool ya, ini kalau di ini adalah cak, bukan cak, ini adalah taret ya, tempat pahat mesin bubut namanya taret. Itu ada nomornya ya, 01, 02, 03 gitu. Jadi itu akan dipanggil sesuai dengan fungsinya ya. Nah ini interpolation, tolong dipahami betul ya, ada 3, linear, sirkular, dan helikal. Yang sering dipakai adalah linear dan sirkular. Linear itu yang lurus, linear itu lurus begini, lurus, pokoknya lurus, tingkat tadi lurus. Kalau sirkular ada yang begini, ada yang begini, ini juga ada yang pokoknya arahnya bisa ke sini ya, itu searah jarum jam, atau mungkin juga yang begini tapi berwarna arah jarum jam. Yang ini juga sama, ada yang begini dan ada yang begini ya, tergantung nanti arah pahatnya dari mana awalnya. Itu yang sirkular, jadi setengah lingkaran, busur lingkaran lah ya, busur lingkaran. Maka di situ nanti ada kode I dan K ya, ada kode I dan K. Kalau helikal itu jarang ya kalau di buku ya, karena sirkular informasinya menggunakan 3 akses ya. Nah ini G00 positioning, harus ada X dan Z absolut, U dan W itu ada itu. G00, jadi G00 itu belum kena benda kerja, baru clearance di awal benda kerja ya. Linear interpolation
Ini yang berpindah lurus ya. Ini yang masih linear tapi naik ya. Yang pertama 1 ke titik 2, baru naik ke titik 4 ya, ke titik 4. Nah, supaya lebih mudah, makanya saudara kemarin seperti biasa kalau dalam mengerjakan ini harus buat ininya dulu sebelum nanti masuk ke kunci. Jadi X-nya berapa, Z-nya berapa, itu aja. Ya. Ini yang interpolation ada huruf I dan K. Berarti I kalau misalkan begini, ya ke sini. Berarti ini arahnya ke sini ya, arahnya ke sini. Arahnya ini searah jarum jam berarti ya, arah jarum jam. Berarti kalau searah jarum jam maka apa namanya, X ini kan X dan ini Z. Berarti ini ke sini. Nah ini Z, ini K. Jadi I yang disumbu X ya, ini I yang disumbu X dan K yang disumbu Z. Nah, begitu. Sama. Kalau saudara juga arahnya dari sini ke sini sama. Cuma nanti beda nilainya saja. Ya clockwise dan clockwise. Ya anti clockwise dan clockwise itu sama. I-nya ke arah Z ini. Nah, ini contoh. Ya. Ini karena ini putarannya ya, putarannya ini berarti kalau putarannya ke sini clockwise ya. Arah jarum jam, I-nya 30. Ini kalau kita gambarkan begini. Jadi dari angka 2, ini angka 2 ke angka 3 ya. Angka 2 ke angka 3 ini ada 35, berarti 2 ke 3 itu jaraknya 63 ya, karena absolut ini 63. Poin ketiga itu 63. 63. Nanti 63 itu I-nya 30. Kenapa I-nya 30? Karena ini radiusnya 30. Karena ini kan tadi diameternya 48 ya. Ini ya, berarti ini agak lebih ya, kalau tarik ini agak lebih tinggi, ini 30. Ini 30. Z-nya 0. Karena Z-nya 0, kenapa? Karena nanti Z-nya dari ini kurang ke sini. Z-nya. Ya, karena masih 1. Terus ya. Ini G03 yang silver. Nah, ini yang harus pakai rumus ya. Mungkin kadang agak berbeda di sini. Coba perhatikan karena ini kan gambarnya juga berbeda. Jadi kalau di gambar awal kan begini. Ini nomor 2, ini nomor 3 gitu ya. Sedangkan jarak dari sini ke sini itu jarak ini kan 40, ini 80, berarti dari 2 ke 3 itu 20 ya. Ini 20. Jaraknya 20. Nah, ternyata radiusnya itu 27,78. Berarti agak cembung kan? Agak cembung. Berarti kalau 20,78 titik radius ini nggak mungkin di titik ini nggak. Pasti agak lebih ke bawah. Jadi lebih ke sini. Ya, kalau kita gambarkan nanti radiusnya. Nah, ke sini. Maka jarak I itu adalah dari titik ini ke sini. Dan jarak X itu adalah dari titik 2 ya, dari titik 2 sampai ke titik ini. Jadi ini titik 2 sini. Nah, ini adalah jarak I dan ini jarak X ya. K karena itu Z. K.
dan ini X. Maka kalau misalkan ini 27,8, ini udah 20, tinggal tambahkan aja, berarti lebih sedikit kan, 7,78. Ini 70, ya 7,78 ya. Dan nanti tinggal dihitung untuk menghitung jarak ini, karena ini kan ke sini toh, ini ke sini. Sudah punya, ya, ini tingginya berapa, ini maka ini menghitungnya pakai rumus Pitagoras. Untuk menghitung K itu menggunakan rumus akar dari R kuadrat dikurangi I kuadrat. Maka didapatkan angka K-nya 26,7 atau 26,67 lah. Kalau saya itu 26,7. Ya, itu pakai rumus untuk yang J0. Ya, tapi tergantung nanti ukuran radiusnya. Tapi kalau ukuran radiusnya sama 20, seperti gambar ini, seperti gambar yang sebelumnya, itu sama-sama 30. Jadi ini 30, ini juga 30, maka radius ini adalah juga 30, R30. Dan maka ini kan titik pusatnya tepikan di sini. Sama. Ya, itu kalau yang jadi kalau yang tidak sama titik tengahnya, berarti harus dihitung menggunakan tadi. Ya. Ini yang treat ya, nanti tinggal isi X, Z, dan F-nya saja. Oke, monggo kita kalau ada